Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Sukarti yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada, semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kondisi sehat, jasmani, Amin. sehat rohani, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang kedua, semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan petunjuk beliaulah, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Semuanya itu adalah karena bimbingan dan petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan riya bagian yang kedua. Maka saya ingin sampaikan tentang taksin kita tadi. Jadi para jamaah, ngaji kita melalui Asy-Syifa ini untuk taksin Al-Quran itu memang bahasa saya betul-betul ngaji. Betul-betul ngaji. Artinya betul-betul ngaji itu tidak sekedar membaca, tapi membaca dengan benar, membaca dengan baik. Sama di beberapa jamaah saya, kalau kemudian saya berikan tambahan tugas untuk menghafal surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan misalnya, itu adalah benar-benar menghafal. Ya. Artinya hafal dengan baik, hafal dengan benar, bukan sekedar hafal. Nanti kalau sekedar hafal itu begini. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Akan dibaca tsumma latarawunnaha. Itu namanya sekedar hafal. Tapi salah. Bukan latarawunnaha, tapi dibaca latarawunnaha. Itu namanya sekedar hafal. Ya. Sama kembali ngaji ini, taksin ini harus betul-betul membaca dengan baik, dengan benar. Nah, bisanya baik dan benar itu, ya harus sabar untuk belajar. Tidak mungkin saya dengan panjenengan tahu-tahu dapat ilmu dengan baik, dengan sempurna tanpa belajar, ya tidak mungkin. Ya. Harus belajar dan dibimbing oleh seorang guru. Ya, oleh seorang guru. Apalagi yang namanya membaca Al-Quran. Mutlak para jamaah wajib digurukan. Tidak boleh baca Al-Quran itu ngarang. Tidak boleh. Wajib digurukan. Jadi mutlak wajib digurukan. Tidak boleh kita baca Al-Quran otodidak. Mesti salah. Ya, kalau otodidak itu mesti salah. Tidak mungkin baca Quran itu otodidak. Harus digurukan. Maka
Monggo kita semangat. Dan mohon maaf ketika ada salah seorang di antara panjenengan yang kemudian harus saya minta ulang lagi Pak, ulang lagi Pak, ulang lagi Pak, ulang lagi Bu, ulang lagi Bu. Ya harus sabar agar betul-betul bacaan kita memang benar. Ya, tadi yang yak sibun ya, beberapa kali Mas dibaca ya sibun, ya sibun. Nah itu kan harus dibetulkan, Pak. Ya, harus dibetulkan. Sebab salah makhraj itu akan merubah arti. Ya, salah makhraj itu akan merubah arti. Salah harokat akan merubah arti. Salah panjang pendek akan merubah arti. Salah ada satu huruf tidak terbaca akan merubah arti. Apalagi terloncati satu lafaz akan merubah arti. Nah, jadi harus ekstra hati-hati. Itu sebagai tambahan Bapak Ibu untuk tahsin Al-Quran kita. Baik, kita kembali ke penjelasan tentang tingkatan-tingkatan riya bagian yang kedua. Jadi Bapak Ibu, kemarin sudah kita sampaikan bahwa pintu-pintu riya itu banyak. Di antara sendi-sendinya riya itu ya ada 3, yaitu yang dipergunakan untuk riya, yang karenanya diriakkan amal ibadah kita, dan maksud daripada riya itu sendiri. Insya Allah yang pertama maksud riya itu sendiri sudah kita jelaskan. Yang kedua juga yang dipergunakan untuk riya juga sudah kita jelaskan. Lah yang sekarang yang ketiga nggih, yang karenanya diriakkan amal. Jadi sendi yang ketiga Bapak Ibu adalah karenanya diriakkan amal atau karenanya diriakkan ibadah yang kita lakukan. Itu sendi yang ketiga. Sesungguhnya para jamaah, orang yang berbuat riya itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi orang yang berbuat riya itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Sesungguhnya ia berbuat riya untuk memperoleh harta atau pangkat atau secara pasti punya maksud-maksud yang lain dengan berbuat riya itu. Hanya riya yang akan dilakukan itu adalah melalui ibadah yang kita laksanakan. Sehingga judulnya karenanya diriakkan ibadah kita. Karenanya diriakkan amal kita. Diriakkan ibadah kita. Karena kita saat ibadah punya tujuan-tujuan tertentu. Saat kita melaksanakan ibadah, punya niat-niat tertentu, punya maksud-maksud tertentu, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Nah, orang yang berbuat riya ini ada 3 tingkat. Ya. Jadi orang yang berbuat riya ini juga ada 3 tingkat. Pertama, adalah tingkat yang paling berat dan yang paling besar. Apa kok dikatakan riya ini paling berat dan paling besar? Karena ketika kita berbuat hal yang pertama ini, itu betul-betul kita terjerumus dalam melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita melakukan yang pertama ini, berarti kita terjerumus dalam melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dikatakan riya yang pertama ini paling berat dan paling besar. Ya. Jadi seperti orang yang berbuat riya dengan ibadahnya. Misalnya ini,
melahirkan sikap takwa, sikap warok, hati-hati betul dalam hidup, bahkan melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah, bahkan juga mencegah diri daripada makan dan minum yang subhat. Tetapi sayang, sikap takwanya, sikap waroknya, bahkan melakukan ibadah-ibadah nafilah yang dilakukannya, bahkan mencegah diri dari makanan yang tidak halal, jangankan haram, subhat saja ditinggalkan. Tetapi sayang, semua yang dilakukan itu para jamaah agar diketahui oleh orang lain bahwa dia adalah orang baik. Ya. Bahwa dia adalah orang baik. Orang yang zuhud, orang yang warok, orang yang takwa. Tidak pernah makan harta yang subhat, apalagi yang haram. Tetapi, sekali lagi, apa yang dilakukan itu biar diketahui oleh orang lain bahwa mereka atau bahwa dia adalah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Nah, dengan niat seperti itu, kemudian pemerintah misalnya lalu memberikan jabatan, ya, diserahkan jabatan sebagai seorang qadhi misalnya, seorang hakim misalnya, atau diberikan amanah untuk mengurus harta wakaf misalnya, ya, atau diberikan amanah untuk sebagai bendahara negara misalnya, yang kemudian itu diambilnya jabatan-jabatan itu, dan ternyata setelah mendapatkan jabatan-jabatan itu para jamaah, ternyata kemudian disalahgunakan. Harta anak yatim juga mereka manfaatkan, diambil. Bahkan mungkin uang rakyat juga diambil. Bahkan mungkin harta wakaf juga diambil. Jadi para jamaah, kalau ibadah yang kita lakukan, kita riakkan dengan cara seperti itu, sekali lagi itulah kemaksiatan yang nyata. Jadi itu adalah kemaksiatan yang nyata. Khusyuk, waro, zuhud, takwa, amanah, ngomongnya juga hati-hati, dan lain sebagainya, ternyata tujuannya biar diketahui oleh orang banyak, diketahui oleh pemerintah bahwa dia orang baik. Karena dia orang baik lalu diberikan amanah untuk mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu betul-betul namanya riya tingkat yang paling tinggi, dan itu betul-betul kemaksiatan yang nyata. Karena kekhusyuannya, kezuhudannya, ketakwaannya, perilakunya yang hati-hati, omongannya yang hati-hati, niatnya adalah ingin mendapatkan jabatan. Itu adalah kemaksiatan yang nyata. Makanya para jamaah, justru itu yang nanti di akhirat akan mendatangkan azab yang sangat berat. Mendatangkan azab yang sangat berat. Bukan hanya itu, mungkin aktif datang di majelis-majelis taklim. Mungkin aktif belajar ngajinya. Ya, belajar Al-Qur'an. Ya. Mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialnya. Tapi ternyata semua itu dilakukan biar dia dianggap orang baik. Setelah dianggap orang baik, dia punya niatan untuk bisa
mengawini seorang wanita cantik yang mulia, keturunan orang-orang baik, sehingga dipercaya sebagai menantu orang yang kaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu semua adalah kemaksiatan yang nyata. Karena ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi dilakukannya karena ingin mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ada di dalam hatinya. Sehingga para jamaah dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjadikan taat kepada Allah. Mereka menjadikan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai sebuah tangga untuk melakukan kemaksiatan dengan niatan-niatan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Mereka telah mengambil taat sebagai alat. Jadi mereka telah mengambil taat kepada Allah itu sebagai alat, tempat perdagangan, dan benda bagi mereka dalam kefasihannya. Masya Allah. Hati-hati. Ya? Hati-hati. Nah, Bapak Ibu para jamaah, dengan ketaatan yang dilakukan seperti itu, juga dengan tujuan agar dia tidak dituduh sebagai orang yang berbuat kemaksiatan, keonaran, berbuat kedoliman, dengan ketaatan yang dilakukan itu. Tetapi di balik itu punya keinginan-keinginan yang lain yang bukan semata-mata karena dilakukan itu semua semata-mata karena Allah. Jadi ketaatannya hanya sebagai tendensi biar tidak dituduh oleh masyarakat sebagai orang yang senang berbuat kemaksiatan. Biar masyarakat tidak menuduh dia orang yang tidak baik dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalau itu yang ada dalam hati kita saat kita taat kepada Allah, saat kita beribadah kepada Allah, itu adalah perbuatan riya dengan tingkatan yang paling tinggi. Ya, karena kita ingin mendapatkan pujian manusia sementara melupakan pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingin mendapatkan pujian manusia sementara kita melupakan pujian Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat yang paling berat, ya. Jadi tingkat yang paling berat dari sendi yang ketiga ini. Tingkatan kedua para jamaah, bahwa maksudnya itu untuk memperoleh keuntungan yang diperbolehkan dari keuntungan-keuntungan dunia, yaitu harta benda, mengawini perempuan yang cantik, atau perempuan yang mulia, misalnya keturunan dari Habib ini, Habib itu, Syekh ini, Syekh itu, Kiai ini, Kiai itu. Ya. Sehingga ia sibuk, ya, dengan nasihat, dengan peringatan, supaya diserahkan kepadanya harta, dan supaya ia bisa mengawini wanita-wanita yang mulia tadi itu. Ya. Jadi walaupun kita ingin mendapatkan harta itu sah-sah saja. Bahwa bahkan kita ingin mengawini seorang wanita itu, ya sah-sah saja. Memang itu sebuah perintah. Ya, kedua-duanya memang juga sebuah perintah. Tapi sayang itu dilakukan dengan kita melakukan ketaatan dengan tujuan tadi itu. Untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan wanita. Ya. Untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan wanita. Walaupun untuk mendapatkan harta, untuk mengawini wanita itu sah-sah saja. Tapi kalau itu dilaluinya dengan cara menunjukkan ketaatannya kepada Allah, tetapi dengan ingin mendapatkan sesuatu tadi itu adalah sebuah perbuatan riya para jamaah. Perbuatan riya.
Makanya para jamaah, lagi-lagi, Masya Allah, dalam segala aktivitas yang kita lakukan itu, kalau tidak hati-hati para jamaah, semuanya bisa terjerumus pada perbuatan riya. Semuanya bisa terjerumus pada perbuatan riya. Ngapunten, salah satu contoh diri saya saja. Kalau saya tidak bisa menjaga hati, mohon maaf, mungkin saya akan bilang, oh, saya kan yang paling baik. Lihat, saya selalu pakai pakaian seperti Rasulullah. Selalu pakai pakaian putih. Berarti kan saya ini orang baik. Saya ini kan orang yang paling suci. Kalau saya tidak mampu menjaga hati seperti itu jamaah, nggak ada artinya ini semua. Baju putih yang saya pakai ini tidak ada artinya. Ya, kalau niatannya seperti tadi itu jamaah. Ya, biar dianggap saya paling baik, selalu mengikuti sunnah karena selalu pakai baju putih, tidak pernah ganti. Ya, apa yo gak duwe klambi tahliyane kok putih ayo Ustaz ya itu. Ya banyak jemaah baju saya sampai bingung memilih ya. Bingung memilih mau yang mana karena bingungnya itu wis putih saja biar enggak bingung begitu. Ya biar enggak bingung dan tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi apapun. Bukan karena saya kemudian merasa paling ini paling itu. Naudzubillah, sama sekali tidak jemaah. Sama sekali tidak jemaah. Ya. Demikian dengan background Masjid Nabawi itu bukan menunjukkan bahwa saya orang yang selalu ke tanah suci, tidak, sama sekali bukan itu. Ya, ini semua adalah kita lakukan karena Allah, ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah. Ya, kalau kemudian itu menyebabkan ketergantungan kita untuk mencintai Rasulullah SAW, itu yang diperbolehkan. Ya, itu yang diperbolehkan. Karena memang jelas ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Katanya sahih. Tidak akan pernah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai mengalahkan cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada semua umat manusia. Jadi Rasulullah itu para jamaah harus menjadi cinta kita yang pertama. Yang harus mengalahkan cinta kita kepada siapapun juga. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu para jamaah adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Sehingga setiap kali kita keluar dari Raudhah dan melewati makam Rasulullah SAW itu para jamaah, untuk saya, itu saya tidak meneteskan air mata ketika memberikan salam kepada Rasulullah. Sesungguhnya pikiran atau pola pikir saya simpel saja. Ya Allah, andai kata Engkau tidak mengutus beliau, ya Allah, apa jadinya dunia ini? Apa yang akan terjadi di muka bumi ini, ya Allah? Andai kata Engkau tidak mengutus beliau, ya Allah. Itu saja saya. Ada Rasulullah dengan segala kesempurnaannya, dengan mukjizat terbesarnya yang namanya Al-Quran saja, dunia masih seperti ini para jamaah. Apalagi kemudian Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan masa fatrah, masa jeda, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah. Sampai 570 tahun tidak ada seorang Nabi, tidak ada seorang Rasul. Apa yang terjadi di muka bumi Allah? Kehancuran, kerusakan yang luar biasa. Baru diutuslah Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki kehancuran akhlak mereka, moralitas mereka, ibadah mereka, cara menyembah mereka kepada Tuhan diperbaiki secara totalitas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya simpel saja, hanya begitu aja. Ya Allah, andai kata Engkau tidak mengutus beliau, apa yang terjadi di dunia ini ya Allah? Itu saja sebenarnya.
Jadi pada jamaah Allah, dalam setiap gerak-gerik kita sekali lagi, dalam setiap kesempatan yang ada, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dalam setiap amal yang kita kerjakan, dalam setiap kondisi apapun yang ada pada diri kita, memang bisa saja kita selalu berbuat riya. Ya. Apakah melalui pakaian kita, apakah melalui penampilan kita, apakah melalui fisik kita, apakah melalui ibadah yang kita lakukan, apakah melalui taklim-taklim yang kita laksanakan seperti saat ini, bisa saja kita berbuat riya kalau tidak pandai-pandai menjaga hati. Ya, kalau tidak pandai-pandai menjaga hati. Jamarahullah. Sampai kemudian kita pada tingkatan yang ketiga. Yang paling rendah riyaknya. Ya. Bahwa ia tidak memaksudkan memperoleh keuntungan dan mendapatkan harta atau mengawini perempuan. Akan tetapi ia melahirkan ibadahnya karena takut bila orang memandang kepadanya dengan pandangan yang jelek, pandangan yang kurang. Nah, jadi ibadah yang dilakukan tidak bermaksud ingin mendapatkan keuntungan secara materi. Ibadah yang kita lakukan bukan bermaksud ingin mendapatkan wanita cantik dan wanita yang mulia, sehingga kita diambil menantu oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang kita anggap ya punya harkat martabat yang tinggi, ya. Bukan untuk itu. Tetapi ibadah yang dilakukan adalah dalam rangka menepis agar dia tidak dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang jelek. Ya. Jadi agar kita tidak dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang jelek. Maka kita laksanakan ibadah. Bukan untuk mendapatkan keuntungan materi dan mengawini wanita, tidak. Tapi untuk menepis tuduhan masyarakat agar kita tidak dinilai, agar kita tidak dicap ya menjadi orang yang tidak baik. Ya, menjadi orang yang tidak baik. Dan itu para jamaah akan nampak. Ya, akan nampak dalam kehidupan kita. Ya. Apa misalnya? Ketika dalam kondisi sendiri, ya, maka ibadah yang dilakukan ya pokoknya dilaksanakan gitu saja. Asal dilaksanakan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Apalagi yang sunnah. Bagaimana kemarin yang saya laksanakan, yang sudah kita sampaikan. Ketika ada temannya, maka mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika tidak pernah itu dilakukan. Ya, itu sebuah keriaan para jemaah. Ya. Jadi berarti tendensi kita melakukan yang nawafil yang sunnah itu karena teman kita tadi. Ya. Sehingga saya sudah sampaikan, sampai pun dalam satu kondisi tertentu para jamaah saya dengan panjenengan karena kondisi tertentu tidak bisa sholat jamaah di masjid. Maka sekalipun kita sholat di rumah, monggo tetap kita istiqomahkan rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah. Jadi justru menjadi indikasi ketaatan kita itu menjadi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ibadah-ibadah yang wajib memang wajib. Ya tetap kita laksanakan. Tapi kadang-kadang kita mengatakan, sunnah saja kok. Ya. Nggak usah kita lakukan kan nggak apa-apa, memang tidak berdosa. Nah, justru sekali lagi, ketika kita sudah istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, itu menjadi indikasi ketaatan kita kepada Allah dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kalau Ramadan puasa semua, wajar, hukumnya wajib. Tapi ketika sudah Syawal, apakah semuanya berpuasa? Tentunya tidak. Tetapi bahkan sekalipun kita tidak berpuasa, yang penting
bukan karena riya. Apalagi yang sedang berpuasa, Syawal misalnya, ya jangan karena riya. Ya. Jadi tidak ibadah karena manusia itu sebuah kesombongan, tapi ibadah karena manusia itu adalah riya. Jadi meninggalkan ibadah karena manusia itu sebuah kesombongan, tapi menjalankan ibadah karena manusia itu adalah riya. Ketika kita tidak beribadah, ya sudah, bukan karena ingin mendapatkan julukan apa dan apa, apalagi ketika kita sedang beribadah. Ya. Jadi para jamaah, karena itu demikian dengan misalnya sholat taraweh. Ya. Kalau ada temannya, ya rotok-rotok dikhusuk-khusukkan sedikit lah begitu. Ya. Kalau lagi sholat sendiri ya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa, asal sudah memenuhi syarat rukun. Khususnya tumakninah dalam gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ya. Asal sudah memenuhi rukun tumakninah dari gerakan-gerakan yang kita lakukan. Itu tidak mengapa para jamaah. Ya. Tidak mengapa. Gitu. Nah, Bapak Ibu para jamaah, jadi karena kita memperlihatkan atau meriakkan ya, di dalam kita melaksanakan ibadah itu. Ya. Sehingga sekali lagi itu namanya kita tidak ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak punya keinginan tadi untuk mendapatkan keuntungan secara materi, tidak ingin mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan istri wanita yang mulia, istri wanita yang cantik, istri keturunan orang-orang yang kaya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tidak ingin mendapatkan itu. Tetapi ibadah yang kita lakukan tadi dalam rangka menepis agar kita dianggap orang yang baik, bukan dianggap orang yang tidak baik. Masya Allah. Sampai sejauh itu para jemaah. Pembahasan tentang riya. Jadi kalaupun kita ibadah itu niatnya biar tonggone gak ngarani awak dhewe gak tahu salat, naudzubillah min dzalik. Itu pun riya para jemaah. Nggih, itu pun riya. Karena itu para jemaah rahimakumullah. Di antara dari kesengatan riya, di dalam riya itu para jamaah ada campuran-campuran yang telah bersembunyi atau samar sehingga digambarkan bagaikan rangkaan seekor semut yang merangkak di batu yang hitam, semutnya hitam, merangkak di batu yang hitam dalam kegelapan yang gelap gulita. Masya Allah. Bisa amat sangat samar sekali soal riya ini. Oleh sebab itu para jemaah monggo ngaji ini juga benar-benar kita niatkan ikhlas. Jangan karena ingin dapat pujian tetangga bahwa kita adalah orang yang aktif ngaji. Jika dilokno dianggap wong bodoh, buktinya saya ini lo ngaji terus. Jangan. Ya, semua harus kita lakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para jemaah bahwa sesungguhnya riya itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Ya. Riya yang jelas adalah riya yang menggerakkan pada amal perbuatan dan yang mendorong kepadanya. Walaupun ia bermaksud untuk memperoleh pahala. Itu adalah riya yang paling jelas. Ya. Jadi, riya yang menggerakkan pada amal perbuatan dan yang mendorong kepadanya. Walaupun ia bermaksud memperoleh pahala, tetapi karena ada niatan-niatan yang lain, itu adalah riya yang paling jelas dengan melaksanakan amal ibadah. Tapi diniatkan atau diikuti dengan niat-niat yang
tidak lillahi ta'ala. Yang tidak lillahi ta'ala. Dan riya yang lebih sedikit tersembunyi daripadanya adalah riya yang tidak mendorong pada amal perbuatan dengan semata-mata pahala, melainkan riya itu meringankan amal perbuatan yang dengannya ia berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang membiasakan sholat tahajud setiap malam dan walaupun terasa berat untuk melakukan. Jadi seperti orang yang melaksanakan sholat tahajud setiap malam, tetapi sesungguhnya melaksanakannya masih merasa berat. Ya. Melaksanakannya masih merasa berat. Ya. Itu contoh riya yang lebih sedikit tersembunyi. Ya. Tahajud, tapi berat melaksanakannya. Ya. Tetapi kemudian tetap dilakukan. Ya, memang hal seperti itu para jamaah harus, istilah saya, ya harus dipaksa. Ya. Kalau tidak pernah kita paksa di dalam melaksanakan ibadah yang kita anggap berat seperti itu, ya memang selamanya kita tidak akan pernah melaksanakannya. Ya. Walaupun tidak kita laksanakan juga nggak apa-apa. Ya, itu tidak kita lakukan juga tidak apa-apa, hanya berhukum sunnah. Ya, hanya berhukum sunnah. Gitu. Sehingga kemudian yang terjadi sholat lail yang kita lakukan itu para jamaah bisa iya, bisa tidak. Iya, karena ada motivasi, ada gurunya, ada temannya, pas ada tamu, tapi tidak dilakukan karena tidak ada siapa-siapa, karena lagi berat, ya, masih ngantuk luar biasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah riya yang lebih sedikit tersembunyi, ya, lebih sedikit tersembunyi. Nah, dan ada yang lebih tersembunyi lagi, ya, daripada yang demikian ini adalah riya yang tidak membekas pada amal perbuatan dan tidak memudahkan dan meringankan juga. Akan tetapi bersamaan dengan demikian ada yang menetap dalam hati atau batinnya. Manakala riya itu tidak membekas pada ajakan kepada amal perbuatan, niscaya tidak mungkin dapat diketahui melainkan dengan tanda-tanda. Dan tanda-tandanya yang paling jelas adalah ia merasa senang dengan dilihat oleh manusia terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, tuntutannya, perintahnya, memang kita harus memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah yang kita lakukan itu para jamaah harus sekali lagi dengan ikhlas. Jadi juga jangan sekedar karena beralasan, ya sudah saya tidak usah ngaji, saya sudah nggak usah ibadah ini, ibadah itu, daripada saya tidak bisa ikhlas. Ya. Daripada saya tidak bisa ikhlas, saya sudah tidak usah melaksanakan ibadah ini dan ibadah itu. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Bagaimana kita bisa melatih keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tidak pernah melaksanakan ibadahnya, yang nggak bisa mengukur ikhlas maupun riya, bahwa memang tidak dilaksanakan ibadah itu. Jadi sekali lagi para jamaah, perintahnya perbanyak berbuat amal soleh, perbanyak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan mendorong hati kita untuk berbuat riya, tetapi kita dorong hati kita untuk kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut adalah ikhlas semata-mata karena memenuhi perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala, memenuhi perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan wajahnya, bahwasanya ia telah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang ahli membaca. Siapa yang dimaksud ahli membaca di sini? Yaitu para ulama. Nih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang ahli membaca, yaitu para ulama. Berfirman kapan? Pada hari kiamat. Firman Allah, apakah kepada kamu harga tidak dimurahkan? Para ulama itu. Allah berfirman begitu, apakah kepada kamu harga tidak dimurahkan? Apakah kamu tidak memulai dahulu dengan memberikan salam? Karena ulama, merasa ulama. Apakah tidak dipenuhi hajat-hajat kebutuhan untuk kamu? Dan tersebut dalam hadis, tidak ada pahala bagi kamu. Ya, kamu telah dipenuhi pahala-pahala kamu. Jadi para jamaah, rahmatullah, kalau dalam hadis yang qudsi ini, firman Allah tetapi selain Al-Quran, itu mengingatkan para ulama. Ya, apakah kepada kamu harga tidak dimurahkan? Apakah kamu tidak memulai dahulu dengan memberikan salam? Apakah tidak dipenuhi hajat-hajat kebutuhan untuk kamu? Dan tersebut dalam hadis, tidak ada pahala bagi kamu. Kamu telah dipenuhi pahala-pahala. Jadi kalau misalnya sebagai seorang ulama tidak pernah memberikan salam terlebih dahulu, harus santrinya atau jamaahnya memberi salam, itu adalah ketidakikhlasan. Ulama membeli sesuatu dimurahkan, ya karena sebagai ulama, itu adalah ketidakikhlasan. Ya. Kemudian tidak dilayani oleh jamaahnya, oleh santrinya, itu adalah sebuah ketidakikhlasan. Karena ketidakikhlasan, maka itu artinya ulama tersebut berbuat riya. Kalau berbuat riya seperti itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini, kamu sama sekali tidak mendapatkan pahala. Ya, kamu sama sekali tidak mendapatkan pahala. Nah, para jamaah rahmatullah, oleh karena itu, para jamaah rahmatullah, sekali lagi, mari selalu kita jaga. Mari selalu kita jaga seluruh amal ibadah kita, perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi, hendaknya sekali lagi jamaah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lelah kita betul-betul lillah. Ya. Sekali lagi, semoga lelah kita betul-betul lillah. Bukan lelah kita menyebabkan kita tidak lillah, tapi lelah kita menjadi sebab kita lillah. Kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, memang tidak mungkin seseorang itu dapat terhindar dari rasa gembira, dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat sedang melaksanakan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita memang akan merasa gembira ya dengan kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat sulit terhindar dari perasaan gembira bila mana diketahui ketaatan kita oleh orang lain. Ya. Jadi itu juga sulit kita hindari. Ya, perasaan gembira bila mana ibadah kita diketahui oleh orang lain, ketaatan kita diketahui oleh orang lain. Yaitu memang sangat sulit kita menghindarkan dari rasa gembira yang ada di dalam hati kita. Nah, apakah kegembiraan tersebut dilarang di dalam Islam? Tentu para jamaah, dalam hal gembira karena orang lain melihat ibadah yang kita lakukan itu, memang ada rasa gembira itu yang baik, yang terpuji, kegembiraan yang terpuji, tetapi ada sebagian kegembiraan dengan orang lain melihat kita ibadah itu memang tercela. Jadi ada kegembiraan yang terpuji, ada kegembiraan yang tercela. Para jamaah hukum, maka setiap kegembiraan itu tidak selalu tercela. Oleh sebab itu, kegembiraan itu terbagi kepada yang terpuji dan yang tercela. Kegembiraan saat kita ibadah dan orang lain melihat kita. Itu kegembiraan itu memang ada kegembiraan yang terpuji dan kegembiraan yang tercela. Nah, tentu kegembiraan yang terpuji itu tidak masuk dalam kategori riya para jamaah. Nah, adapun kegembiraan yang terpuji itu ada 4 macam. Jadi kegembiraan yang terpuji dalam ibadah, yang ibadah kita itu dilihat oleh orang lain, lalu kita merasa gembira, dan itu terpuji, itu ada 4 macam. Kegembiraan yang terpuji. Pertama para jamaah, maksudnya itu menyembunyikan ketaatan dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi tetap awalnya kita itu niat menyembunyikan ketaatan kita kepada Allah. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah itu memang ikhlas semata-mata karena Allah. Akan tetapi ketika makhluk melihatnya, walaupun kita sudah berusaha menyembunyikan, tapi orang lain melihatnya, maka ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkannya kepada mereka dan melahirkan kebagusan dari hal ikhwal. Dengan demikian, ia membuat dalil atas bagus ciptaan Allah. Pandangan Allah kepadanya dan kasih sayang Allah padanya. Maka ia menutupi ketaatan dan kemaksiatan. Kemudian Allah menutupkan padanya kemaksiatan dan melahirkan ketaatan. Dan tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada menutupi keburukan dan melahirkan kebagusan. Maka kegembiraannya dengan kebagusan pandangan Allah kepadanya tidak dengan pujian manusia dan tegaknya kedudukan di hati mereka. Jadi para jamaah, sudah berusaha kita sembunyikan ketaatan kita, sudah berusaha kita laksanakan ibadah dengan ikhlas, tapi orang lain masih melihat. Dan saat orang lain melihat ibadah yang kita sembunyikan, ibadah yang sudah kita ikhlaskan itu jamaah,
itu kita menjadi gembira karena merasa melalui diri kita itu Allah menumbuhkan perbuatan-perbuatan orang lain. Sehingga kemudian menumbuhkan perbuatan-perbuatan baik untuk orang lain. Jadi dengan sebab orang itu melihat kita, walaupun kita sudah menyembunyikan, kita sudah ikhlas, lalu orang itu termotivasi untuk juga berbuat baik seperti yang kita lakukan. Dan itu kita lakukan semata-mata karena Allah yang membukakan mereka untuk melihat ibadah yang kita lakukan, bukan karena kita sengaja ingin dilihat oleh mereka. Maka rasa gembira kita seperti itu adalah gembira yang terpuji. Karena menjadi benih orang lain termotivasi juga untuk berbuat baik seperti yang kita lakukan. Tetapi kita sama sekali tidak punya tendensi apapun. Ya, rasa gembira kita karena kita dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, sebagai media untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan untuk orang lain. Rasa gembira kita seperti itu tidak tercela, tapi justru terpuji. Karena yang kita lakukan perasaan seperti itu adalah semata-mata karena Allah yang menumbuhkan rasa ingin tahu tentang apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kemudian di dalam surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-58, karena waktu saya bacakan aja. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ila akhir ayat, ya. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi kita memiliki perasaan gembira, ya, karena karunia Allah, karena rahmat Allah, dan itu menjadi wasilah, menjadi sebab, menjadi media, sekali lagi, untuk menumbuhkan motivasi kepada orang lain, untuk juga kemudian berbuat hal-hal yang positif, berbuat hal-hal yang baik, dalam rangka mewujudkan pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah telah tampak baginya bahwa dirinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ia merasa gembira. Okay? Jadi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, maka secara pribadi kita bisa melaksanakan ketaatan, dan kemudian itu menyebabkan kita gembira, karena seakan-akan apa yang kita lakukan ini betul-betul sudah mendapatkan semacam apa ya, semacam ya izin dari Allah begitu, ya, mendapatkan rahmat Allah begitu, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun itu dilihat oleh orang lain, sama sekali tidak menimbulkan kita untuk menimbulkan rasa riya. Tapi kegembiraan itu adalah karena sekali lagi apa yang kita lakukan itu dapat kita laksanakan semata-mata karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kegembiraan yang pertama yang boleh kita lakukan. Maka insya Allah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, serta kegembiraan yang tercela akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak. Iya, matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.